dari teman, ada yang info ke aku tuh, temanku yang aku udah lulus kontak selama 7 bulan itu dia ternyata di penjara, dia overstay. Terus? Terus dia minta tolong ke orang, terus dia suruh motoin surat dari dia, terus diinboxin ke FB aku, terus dia minta tolong sama aku suruh nyari paspor dia sama KTP dia di kontrakan dia dulu di daerah Danaiwa, tapi itu udah 7 bulan yang lalu. Terus? Itu udah penting karena dia selama 7 bulan ini dia ada di ternyata dia ada di sudah di dalam penjara gitu. Aku baru tahu kabarnya hari ini, dia baru berapa menit yang lalu. Jadi aku bingung posisi dia, aku nggak ngerti kayak mana gitu loh, Miss. Dia sih minta tolong saya suruh kasih kabar, dan cuma minta tolong tenang dulu Dok, saya nggak paham apa yang kamu katakan. Teman kamu di penjara 7 bulan yang lalu minta tolong sama kamu ambil paspor dan KTP-nya dia. Ya, 6 bulan yang lalu ternyata dia di penjara. Iya, dia dulu waktu masih di luar, dia overstay, dia ada sewa kontrakan di daerah Naiwai. Naiwai itu mana? Naiwai itu dari arah Yunlong sana, Yunlong, Longping. Lah kalau sudah 7 bulan yang lalu apa nggak dibuang sama yang punya kontrakan Dok? Iya, dia sih masih tahu dia ada yang punya kontrakan itu ada cecenya orang Indo. Terus? Cuma ya dia cuma minta tolong diusahakan itu paspor dia sama KTP dia tuh bagaimana. Ini saya suruh datang ke sana itu saya nggak kendala bahasa, kan saya nggak begitu bisa bahasa sini, saya nggak bisa. Saya komunikasi kerja di sini komunikasi pakai bahasa Inggris. Terus? Dan sementara yang di situ saya pernah bertemu sama pemilik ini, dia akong-akong gitu. Terus ada cecenya ada orang Indo, cuma itu sudah 7 bulan lalu. Apa masih bisa? Terus kalau dia untuk pulang bagaimana ya Miss ya? Dia kan posisi di penjara, sementara paspor dia nggak ada. Itu gimana kalau dia mau pulang ya Miss? Kalau dia di penjara, kalau dia di penjara itu pastinya dia akan menghubungi KJRI juga untuk pemulangannya, kan membuatkan paspor sementara itu. Oh gitu ya Miss. Kan tetap ya itu berhubungan dengan KJRI. Itu yang nangani tetap KJRI itu. Oh gitu. Iya, saya nggak tahu sih dia mau di penjara itu dia sudah berapa lama. Saya kurang paham. Saya baru dapat kabar dan saya belum bisa komunikasi lagi. Dan dia minta saya untuk kirim surat ke penjaranya. Dia kasih alamat. Jadi ya saya belum ini, saya baru tahu. Jadi saya bingung. Saya harus bagaimana gitu. Ya kamu kirim surat balik ke dia aja Dok. Kamu kirim surat balik ke dia. Oh iya, kirim surat balik ke dia, terus kasih tahu ya kalau misalnya nanti ya kalau mau usahakan ke sana mungkin saya bisa, tapi itu saya nggak ngerti kayak mana caranya itu paspor dan KTP-nya itu. Jadi tapi walaupun tanpa paspor dan KTP dia yang asli, dia nanti kalau sudah selesai masa tahanan dia bisa dipulangkan gitu ya Miss? Betul. Jadi nanti secara langsung dan tidak langsung kan dari imigrasi Hong Kong akan menghubungi KJRI. Jadi mereka akan ngasih tahu, ini ada rakyatmu yang namanya ini paspornya hilang atau tidak ditemukan, dibuatkan paspor sementara. Ya kemungkinan besar akan dibuatkan Dok. Kan nggak mungkin nggak dibuatkan juga. Oh begitu ya Miss. Saya bingung nih, soalnya saya kan di sini juga emang ya sudah close kontak itu udah feeling sih kalau dia tuh kayak saya pikir saya nggak selama itu, mungkin dia udah pulang atau apa, tapi kok nggak ada kabar gitu. Ternyata dia selama 7 bulan ini sudah tertangkap dan posisi udah dalam penjara, baru bisa dikasih kabar ke saya gitu. Iya, intinya adalah memang dia di penjara dengan kesalahan apa kan kita juga nggak tahu sayang. Oh iya, mungkin dia karena bekerja, karena kan dia overstay udah lama. Udah tahunan lah. Nah iya, makanya udah tahunan itu dia overstay-nya, malah tahunan, malah ngeri itu. Bener nggak sih?
Iya sih. Artinya kan sudah lama banget. Jadi udah lama banget. Ya saya nggak paham karena saya kan orang baru di sini. Terus dia pun sebenarnya masih baru. Cuma kan dia putusin buat kabur karena dia nggak nyaman dengan majikan, kabur ya begitu. Iya tapi kan saya sempat nggak nyaman kan bukan berarti kabur saya. Tidak nyaman bukan berarti kabur. Nggak ngerti kan, nggak bingung saya. Dia minta tolong seperti itu, saya jadi panik kayak mana saya harus minta tolong dia. Dan sedangkan saya nggak, posisi saya pun saya nggak bisa untuk pergi jauh, sedang libur saya pun nggak tiap minggu gitu. Betul ya itulah resikonya kaburan. Iya, coba jadi walaupun misalnya saya nggak bisa mendapatkan itu paspor dan KTP-nya dia, nanti suatu saat kalau masa tahanan dia sudah selesai, dia tetap bisa dipulangkan ya? Setahu saya bisa dipulangkan. Kan pastinya KJRI dan pemerintahan Hong Kong bekerja sama dong. Kan rakyatnya sudah selesai dari hukuman, otomatis kan bisa dipulangkan, iya kan? Iya. Semoga saja. Jadi ya terima kasih Miss, saya benar-benar panik, saya tidak nggak tahu ini prosedurnya seperti apa, cuma mungkin saya minta solusi ke Miss, mungkin ada menemukan solusinya gitu. Intinya adalah saat sudah di penjara itu ya seperti itu konsekuensinya, sayang, sangat berat sekali. Iya, ya itu pelajaran juga sih, pokoknya jangan sampai ini terjadi pada kita semua. Iya. Iya, terima kasih ya Miss ya. Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya itu teman-teman, konsekuensinya seperti itu ya. Konsekuensinya kalau kita kerja di luar negeri, terus kamu menjadi kaburan, akhirnya di penjara. Bener gak sih? Akhirnya di penjara. Ya mau gimana? Jadi mau tidak mau konsekuensi dan kaburan. Jadi kalau ikut majikan yang tidak enak itu bukan berarti kita harus kabur. Nggak boleh kabur, karena kalau kabur kalian akan merasa apa ya, kalau sudah jadi kaburan jadi apa sih kalian itu? Jadi apa sih kalau yang kabur itu? Kita nggak bisa menjadi apa-apa gitu loh. Mau gimana lagi kita? Bener nggak sih? Jadi saya nggak tahu ya kenapa kalian memilih untuk kabur sementara kerja di rumah majikan tidak nyaman, lebih baik pulang Indonesia saja.